Halo, selamat datang di Cycle. Cycle adalah aplikasi untuk bantu leader dan business owner bebas stres saat mengelola tim. Cycle bisa bantu kamu mempermudah kelola kerjaan pribadi, monitoring kerjaan dan laporan performa karyawan, serta bisa komunikasi kerjaan lebih gampang tanpa harus pakai banyak grup WhatsApp lagi. Di video kali ini, saya akan mendemokan gimana sih cara pakai Cycle. Yang akan didemokan adalah real case study penggunaan setiap fitur dan best practice pakai Cycle sehari-hari. Harapannya, supaya kamu bisa lebih terbayang fungsi dari setiap fitur seperti apa, jadi kamu bisa implementasi lebih mudah ke case perusahaan kamu. Oke, langsung aja ya. Di layar sudah tampil halaman utama Cycle. Yang pertama, saya akan jelaskan soal bagian-bagian di halaman depan ini. Jadi ada 3 bagian utama. Yang paling atas adalah perusahaan atau company, kemudian ada tim, lalu di bawahnya ada proyek. Di dalam ketiga bagian ini, kita bisa membuat ruangan. Nah, ini yang warna-warni ini adalah sebuah ruangan. Saya menyebutnya ruangan agar lebih mudah dipahami. Oke. Di dalam ruangan ini ada fasilitas-fasilitas yang sama. Jadi sebenarnya mau bikin ruangan di bagian manapun boleh-boleh aja. Tapi best practice-nya biasanya sih di bagian perusahaan ini dibikin ruangan head office atau headquarter atau ya intinya tempat berkumpul semua karyawan di perusahaan kamu. Jadi kalau ada diskusi, pengumuman atau keperluan lain yang sifatnya melibatkan seluruh karyawan bisa dilakukan di ruangan ini. Kalau di bagian tim, idealnya sih bikin ruangan yang sifatnya permanen seperti departemen atau divisi. Karena nggak mungkin kan ini setiap minggu atau setiap bulan ganti-ganti. Dan terakhir yang paling bawah di bagian proyek, ini biasanya dipakai untuk membuat ruangan yang sifatnya dua hal. Yang pertama adalah ruangan sementara, seperti misalnya ini, ruangan untuk proyek dengan PT Yakin. Proyek ini kan paling berjalan hanya beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, setelah ini selesai, proyek ditutup, maka ruangannya bisa diarsipkan. Atau yang kedua, bisa juga digunakan untuk membuat ruangan yang sifatnya kolaboratif. Seperti misalnya ini. Ini kan semua orang dari departemen manapun, dari divisi manapun mengajukan anggaran ke divisi finance misalnya. Nah, jadi itu kan sifatnya kolaboratif lintas divisi. Atau seperti ini, misalnya untuk tektokan penjualan antara tim finance sama tim penjualan ya, tim sales. Nah, ini juga kan sifatnya lintas divisi atau lintas departemen. Nah, ruangan-ruangan yang semacam itu biasanya sih kita bikin di bagian proyek. Berikutnya, sebelum masuk bahas fitur di dalam setiap ruangan, saya akan jelaskan soal kontrol akses. Jadi, seperti di kantor pada umumnya, ada batasan-batasan. Ada orang yang bisa akses ke semua ruangan, ada karyawan yang cuma boleh akses ruangan tertentu saja, dan sebagainya. Di Cycle bisa juga atur seperti itu. Jadi saat ini ada 5 level kontrol akses. Yang pertama adalah super user. Ini adalah si pembuat company atau pembuat perusahaan. Dia bisa lakukan apapun tanpa batas, dia punya akses ke semua hal, termasuk yang paling ekstrim bisa hapus perusahaan. Jadi dalam satu akun perusahaan hanya bisa ada satu orang super user. Kemudian kita lihat yang lainnya. Nah, yang kedua adalah ini, administrator. Ini sama persis seperti super user, bedanya admin tidak bisa hapus company. Jadi biasanya best practice-nya super user itu adalah direktur utama. Nah, orang-orang penting di bawah direktur utama ini dikasih level admin agar mereka bisa punya akses yang luas. Kemudian yang ketiga adalah manager. Ini sama seperti admin, bisa bikin ruangan, bisa invite orang. Bedanya, manager cuma punya kuasa di ruangan yang ada dianya. Kalau super user dan admin itu punya akses tanpa batas, jadi tidak peduli dia ada di invite atau tidak ke dalam ruangan itu, bisa tetap masuk. Kalau manager itu hanya bisa punya akses ke ruangan yang ada dia di dalamnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya saya di-invite ke sini sebagai manajer, atau saya bikin ruangan ini, tapi saya tidak ada di ruangan ini, maka ini nanti nggak akan tampil nih di layar saya. Saya cuma punya akses ke ruangan ini. Nah, cuman karena saat ini akun saya levelnya adalah super user, makanya tampil semua. Padahal ini ada beberapa ruangan yang
saya tidak ada di dalamnya. Oke, kita kembali lagi. Tadi yang ketiga adalah manager ya. Kemudian yang keempat adalah kontributor. Ya, ini mirip juga dengan manager tapi tidak bisa bikin ruangan sendiri. Dan yang terakhir adalah member. Ini hanya bisa untuk dirinya sendiri. Bikin tugas, bikin pengumuman, bikin event di kalender, itu bisa. Jadi nggak bisa melakukan kerjaan manajerial seperti bikin ruangan di tim atau di proyek, invite atau remove orang dari ruangan, itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Jadi itulah kelima kontrol akses yang ada di Cycle saat ini. Oh ya, kontrol akses juga bisa diatur dalam berbagai level. Yang pertama ya di sini. Ini di sini. Ini levelnya global, jadi berlaku untuk seluruh akses orang tersebut di Cycle. Jadi misalnya si Freddy ini saya set sebagai manager, ya maka dia di mana-mana status dia adalah sebagai manager. Nah, yang kedua bisa berdasarkan tim. Misalnya di sini. Oke. Nah, masuk ke akses, atur akses. Oke, nah misalnya si Freddy ini misalnya tadinya dia member ya secara global. Nah, tapi saya pengen di tim ini dia sebagai manager supaya punya akses untuk kelola timnya. Itu bisa juga. Jadi di ruangan lain dia defaultnya member misalnya, tapi khusus di tim ini saja, proyek ini, dia bisa menjadi seorang manager. Dan yang ketiga bisa di level yang lebih dalam lagi. Contohnya misalnya di sini, di dalam tugas. Oke, nah ini. Ini ada 3 orang di sini. Nah, ini bisa diatur aksesnya nih. Nah, misalnya si Dita ini defaultnya adalah manager misalnya. Tapi khusus di tugas A, saya ingin Dita hanya sebagai member. Jadi supaya dia tidak bisa edit-edit, cuman bisa komen aja untuk tektokan kerjaan. Itu juga bisa seperti itu. Dita ini di mana-mana dia sebagai manager, tapi khusus di tugas A, dia diubah aksesnya sebagai member. Oke, jadi itu ya tentang kontrol akses. Oke, sekarang saya akan coba bahas fasilitas di dalam ruangan. Saya akan coba buka salah satu ruangan. Nah, ini ya. Jadi sama aja seperti ruangan di kantor pada umumnya, pasti ada fasilitas standar. Ada kalender untuk lihat tanggal, ada lemari untuk simpan dokumen, ada komputer untuk kerja, ada telepon untuk komunikasi, dan sebagainya. Di Cycle pun sama. Jadi Cycle punya 6 plus 2 ini fitur utama. Fitur-fitur ini cukup sederhana, mudah dipakai, tapi sangat efektif untuk bantu kamu kerja, kelola tim, dan komunikasi dengan semua orang. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama ada grup chat. Nah, seperti ini. Ini sama seperti grup chat di WhatsApp, jadi saya tidak akan banyak jelaskan karena kamu pasti sudah familiar. Harapannya dengan adanya grup chat di Cycle, sudah tidak ada lagi tumpukan grup kerjaan di WhatsApp pribadi. Jadi semua hal tentang kerjaan ya udah di Cycle aja. Nah, best practice-nya, grup chat ini justru nggak dipakai untuk kerja. Karena kamu pasti udah ngerasain kan pusingnya tektokan kerja di grup WA, chat penting tenggelam, sering kelewatan info penting, suka keganggu dengan diskusi orang lain padahal kamu nggak terlibat, dan sebagainya. Jadi di Cycle, grup chat nggak dipakai untuk kerja. Jadi biasanya kalau di kita itu cuma dipakai untuk ngobrol santai, saling tegur sapa, ngajak makan siang, gitu-gitu aja. Lalu koordinasi kerjanya di mana? Nanti saya jelaskan. Oke, ini grup chat ya. Kemudian ada satu lagi tersembunyi di sini. Ini adalah private chat. Fiturnya sama seperti grup chat, cuman bedanya ya ini untuk perorangan. Letaknya juga sengaja dibuat tersembunyi supaya koordinasi kerjaan nggak dilakukan di sini. Karena akan sulit trackingnya, susah ngecek kalau ada isu. Jadi private chat itu biasanya dipakai untuk hal yang lebih personal aja. Misalnya mau nge-share password Gmail ke rekan kantor misalnya. Atau seorang leader mau ngasih feedback ke timnya, misalnya kayak gini. Nah, ini bisa lewat private chat. Seperti itu. Yang kedua adalah pengumuman. Nah, fitur ini biasanya sih kita pakai untuk 2 hal.
Yang pertama ya sesuai namanya, untuk ngasih pengumuman ke semua orang atau ke orang tertentu. Atau yang kedua, biasanya kita pakai untuk mendiskusikan sebuah topik yang penting. Langsung aja saya contohkan, saya coba buat di sini, misalnya pengumuman libur Lebaran misalnya. Isinya apa? Kalau hanya pengumuman ini kan sifatnya satu arah ya. Ini biasanya sih ya udah dibiarkan selesai otomatis saja. Mau kapan? 1 hari, 3 hari, atau 7 hari. Kemudian siapa yang perlu untuk melihat pengumuman ini? Misalnya cuman 3 orang misalnya gitu ya. Nah udah simpan. Mau dirahasiakan boleh. Jadi yang bisa lihat cuma 3 orang ini plus super user dan administrator. Seperti saya bilang sebelumnya kan, kalau super user sama administrator tuh nggak punya batasan apapun, dia bisa akses semua hal. Saya coba publish. Oke, saya refresh dulu. Nah, muncul ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di satu waktu, misalnya saya ada yang nggak jelas dengan ini atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, di sini sudah ada fitur komentar. Ya udah langsung aja tanya di sini. Apa misalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau balas komentar saya, ya udah tinggal langsung aja balas. Balas. Jadi tidak lagi ditanyakan di grup chat, apalagi di private chat. Jadi kalau mau menanyakan tentang topik ini, ya udah langsung aja masuk pengumuman, cari topiknya, kemudian tanyakan di sini. Jadi hampir semua fitur di Cycle itu ada fitur ininya, komentar dan balas. Makanya kenapa tadi saya bilang kita nggak tektokan kerjaan di grup chat. Jadi kita tektokan kerjaan tuh sesuai dengan tempatnya. Kalau mau menanyakan soal pengumuman ini, ya sudah ditanyakan aja di sini. Jadi nggak lagi ditanyakan di grup chat atau di private chat. Seperti itu. Contoh lain, misalnya ini ada isu dengan vendor A gitu ya. Kemudian isunya apa, bla bla bla. Nah, kalau misalnya ini sebuah masalah atau topik tertentu yang butuh didiskusikan, berarti kan harus ada penyelesaian. Nah, bisa dikasih ini ya, due date atau tenggat waktu. Nah, kemudian kalau terkait isu kan biasanya tektokannya panjang ya, diskusinya panjang. Nah, ini bisa dilakukan di sini gitu. Jadi nggak perlu lagi di group chat, nggak perlu lagi di private chat, nggak perlu lagi dikit-dikit meeting gitu ya. Jadi selama masih bisa dikomunikasikan lewat sini, ya udah diobrolin aja. Bisa komen, bisa balas, dan semuanya akan terdokumentasi dengan baik. Jadi misalnya nanti satu waktu saya sebagai leader pengen follow up misalnya tentang kemarin yang komplain vendor A ini kelanjutannya gimana ya, kok nggak ada kabar. Ya udah, saya tinggal komen aja. Nah, nanti teman-teman yang ada di sini akan membalas. Oke, jadi seperti itu ya pengumuman. Jadi ini kayak seperti sebuah thread akan tersusun seperti ini. Isinya adalah topik-topik yang dibahas gitu. Jadi udah nggak ada lagi kasus isu penting tenggelam di grup chat gitu loh, tenggelam sama chat-chat yang lain, itu udah nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Oke, itu tadi pengumuman ya. Kita akan lanjut lagi. Yang ketiga adalah kalender. Kalau kamu sudah terbiasa pakai Google atau Apple Calendar, ya ini sebenarnya sama sih. Jadi ini adalah kalender tapi ada di dalam Cycle. Kemudian kamu di sini bisa bikin sebuah jadwal atau event atau pengingat gitu ya. Misalnya weekly meeting. Tanggalnya misalnya kapan, jamnya jam berapa. Kemudian event ini apakah cuma sekali atau berulang, misalnya karena ini weekly meeting berarti berulang setiap minggu. Apakah seterusnya ataukah misalnya cuma sampai akhir bulan ini aja, itu juga bisa diatur. Kemudian siapa aja yang terlibat di weekly meeting ini, misalnya ada 3 orang. Mau dirahasiakan boleh. Kemudian di sini ada catatan, biasanya dipakai untuk nulis apa ya, misalnya link Zoom untuk meeting. Klik di sini. Kemudian dikasih link. Atau bisa juga jangan lupa siapkan data presentasi sebelum meeting. Oke. Saya akan publish. Nah, ini ya.
Nah, seperti ini. Jadi, nanti setiap hari Jumat jam 11 siang, ini akan ada notifikasi weekly meeting ke 3 orang ini. Kemudian ada catatannya nih, link Zoom-nya di sini. Jadi udah nggak lagi nanya berulang-ulang untuk meeting nanti link Zoom-nya di mana ya. Terus sudah nggak ada lagi alasan lupa apa aja yang harus disiapkan sebelum meeting. Terus karena ini berjalan otomatis notifikasinya, jadi leader udah nggak perlu repot lagi tiap Kamis ngingetin jangan lupa besok meeting ya, atau Jumatnya jangan lupa nanti jam 11 meeting ya. Nah itu udah nggak perlu lagi dilakukan seperti itu. Nah kemudian misalnya nih saya ingin nanya nih, Jumat ini jadi meeting nggak ya? Kan tanggal merah. Nah saya nggak nanya di grup chat, nggak nanya di private chat, tapi langsung masuk ke kalender, langsung cari meetingnya, meeting yang tanggal 3 November hari ini. Nah, saya langsung komen di sini. Sorry bos, meeting besok jadi gak ya? Kan tanggal merah. Nah, seperti itu best praktisnya. Jadi nggak dilakukan di grup chat, apalagi di private chat. Jadi langsung tanya pada tempatnya. Jadi kalau mau nanyain soal jadwal meeting, ya udah tanya aja di sini karena sudah ada fitur komentar. Atau biasanya juga kita pakai misalnya setelah meeting nih. Setelah meeting kita pakai untuk ini. Recap hasil meeting. Apa aja misalnya. Oke, untuk next berarti silahkan buat tugas masing-masing sesuai yang kita obrolin tadi. Nah, ini juga bisa. Jadi biasanya kita nulis notulensi hasil meeting itu kita tulis di sini. Jadi nanti kalau someday pengen ngecek lagi kemarin meeting 3 November itu jadinya apa yang disepakati ya. Ya tinggal buka aja meetingnya, tinggal dilihat rekap hasil meetingnya apa. Bisa di komen, bisa juga ditambahkan di catatan. Seperti itu. Oke, ini adalah kalender. Kemudian, oh ya, saya lupa. Ini kalender yang kamu buat di sini juga bisa disinkronis ya ke Google atau Apple Calendar. Mau disinkronis semua bisa. Mau yang disinkronis hanya tertentu aja berarti bisa di sini. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul juga di Google atau di Apple Calendar. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya ada dokumen and file. Saya yakin kamu sudah cukup familiar pakai Google Drive. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi sebenarnya ini sama dengan Google Drive fungsinya. Di dalam dokumen and file, kita bisa melakukan beberapa hal. Kita bisa bikin folder untuk pengelompokan dokumen. Kita bisa bikin dokumen, jadi kalau di Google Drive tuh kayak bikin Google Docs. Atau kita bisa upload file. File yang bisa diupload ini ya banyak ya, file-file umum lah, seperti foto, zip, kemudian PDF, pokoknya file-file umum lah. Sekali upload maksimal 20 mega, tapi kalau total yang bisa diupload untuk saat ini sih kebijakannya masih sama, yaitu unlimited. Oke, saya akan coba contohkan. Saya coba bikin sebuah folder, misalnya folder kumpulan SOP. Nah, di dalam folder ini isinya adalah banyak dokumen terkait SOP. Saya coba bikin satu dokumen, misalnya SOP cara menangani komplain vendor misalnya. Isinya apa? Siapa saja yang terlibat di dalam aktivitas ini? PIC-nya siapa? Mau dirahasiakan boleh. Kalau emang ini cukup sensitif gitu ya. Udah dipublish. Nah, akan muncul di sini di dalam folder kumpulan SOP. Kemudian satu waktu misalnya saya pengen ngasih feedback. Ini kayaknya perlu diperbarui deh karena berdasarkan case-case yang terbaru kemarin SOP ini agak kurang relevan misalnya gitu. Nah, ya udah, nggak perlu ngomong di grup chat, apalagi di private chat, tapi langsung aja komen di sini. Sorry Pak, saya mau kasih feedback soal poin 5 bla 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 gitu, terus nanti bosnya nanggepin, tinggal balas aja di sini gitu. Jadi ya apa namanya, berkomunikasi sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau mau menanyain soal ini, ya udah langsung masuk aja ke dokumen and file,
kumpulan SOP kemudian buka dokumennya. Atau kalau lupa letaknya di mana, bisa pakai yang di atas ini, fitur search. Tinggal search aja nama dokumennya, SOP cara menangani komplain atau SOP cara menangani misalnya, nanti akan muncul suggest-nya. Oke, itu dia dokumen and file, tidak ada sesuatu hal yang terlalu spesial karena prinsipnya ya mirip juga dengan Google Drive dan saya yakin kamu sudah familiar dengan fitur ini. Kita lanjut lagi. Fitur berikutnya ada yang namanya pertanyaan. Fitur ini sih intinya akan menanyakan atau merimain kamu tentang sesuatu hal yang sifatnya berulang. Oke, langsung aja saya contohin. Jadi ini bisa dipakai untuk banyak sekali case ya. Saya akan coba contohkan. Misalnya dulu di kita setiap pagi itu ada morning meeting. Nah, kemudian setelah kita pakai cycle gitu ya, ada fitur pertanyaan, akhirnya morning meeting tuh dihilangkan, kita ganti jadi daily report. Jadi basisnya pakai teks aja laporannya. Nah, kita bisa bikin di sini nih. Misalnya jangan lupa morning report. Ini Senin sampai Jumat. Misalnya setiap jam 9 pagi yang harus report misalnya semua orang di departemen marketing, simpan. Kemudian saya publish. Oke, jadi nanti setiap hari Senin sampai Jumat 6 orang yang ada di sini akan dapat notif mengingatkan terkait ini. Jadi leadernya udah nggak perlu lagi woro-woro tiap pagi, jangan lupa report ya. Jadi kalau misalnya saya ya udah tinggal dapat notifnya, saya tinggal buka notifnya atau masuk ke sini ke pertanyaan, kemudian saya lakukan report. Kemarin ngapain misalnya? Hari ini misalnya ngapain? Terus saya publish. Kemudian misalnya atasan saya ngelihat kok task yang saya assign kemarin nggak dikerjain malah ngerjain hal lain misalnya. Nah ya udah leadernya bisa langsung aja komen di sini. Sorry Mas, kok task yang saya assign kemarin belum dikerjakan, kan itu urgent. Misalnya kayak gitu. Terus nanti saya tinggal nanggapin di sini, ya tektokan diskusi di sini. Jadi ya diskusi pada tempatnya gitu, nggak lagi dilakukan di group chat ataupun di private chat. Nah ini salah satu contoh implementasi fitur pertanyaan. Bisa untuk hal lainnya juga, misalnya rekap data penjualan. Misalnya tiap Jumat leader pengen tahu dari tim sales laporan data penjualan seminggu ke belakang itu apa gitu. Nah, daripada tiap Jumat ngingetin, bikin aja di sini di pertanyaan. Nah, nanti tiap Jumat jam 9 pagi, ya tim salesnya bikin laporan di sini. Format penulisannya kayak gimana ya tinggal disepakatin. Atau kalau emang laporannya banyak ada di Google Sheet, ya udah tinggal posting aja di sini Google Sheet-nya gitu. Terus dikasih catatan kendala minggu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu sih tinggal disepakati aja informasinya kayak gimana. Jadi nanti leadernya udah nggak perlu lagi ngingetin secara manual. Karena setiap hari Jumat jam 9 pagi, si satu orang ini otomatis dapat notif terkait ini. Seperti itu. Oke, ini adalah fitur pertanyaan. Kemudian saya lanjut ke fitur yang keenam. Ini sebenarnya ya fitur yang paling sering dipakai. Ini adalah inti dari project management tools dimanapun itu, yaitu Kanban board atau board ya, atau di kita sebutnya tugas. Singkatnya sih, kamu sebagai leader itu bisa melihat dalam satu layar progres tugas-tugas yang dikerjakan semua orang di dalam departemen marketing gitu. Jadi udah nggak perlu lagi nanya satu-satu, kamu bisa tahu, oh si A minggu ini lagi ngerjain ini, oh si B kerjaan yang ini udah telat nih, udah lama nih, due date-nya atau tenggat waktunya udah lewat 3 hari gitu. Oh si C kerjaan yang kemarin saya suruh udah digeser ke selesai misalnya. Jadi kamu bisa melihatnya cukup dalam satu dashboard seperti itu. Tugas ini sih ada dua bagian inti ya.
Jadi yang pertama adalah list, ini yang atas nih. Ini sebuah list. Ini list, ini list. Kemudian di dalam list itu ada tugas itu sendiri atau ada card ya, card tugas. Nah, card tugas ini bisa digeser-geser seperti ini sesuai dengan statusnya. Nah, list ini biasanya sebuah alur. Jadi tugas ini bisa dipakai untuk banyak sekali case. Kalau dalam case ini untuk weekly kerjaan mingguan ya. Jadi apa aja yang akan dikerjakan minggu ini. Kalau yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan digeser ke sini, dikasih tenggat waktu misalnya sampai tanggal berapa. Terus yang udah selesai digeser ke sini. Untuk list selesai atau list done itu kan awalnya kayak gini ya. Nah, ini jangan lupa khusus untuk list selesai ini diubah statusnya jadi ini. Untuk apa? Karena nanti ngaruh ke laporan kinerja. Nanti saya jelaskan. Oke, jadi ada list, ada tugas. List ini sebuah alur. Kemudian di dalam tugas kalau kita klik, ini ada beberapa fitur yang cukup membantu ya. Jadi ini kita bisa kasih nama tugasnya apa. Kemudian kita bisa assign member siapa aja yang terlibat di tugas ini. Kita bisa kasih label sesuai dengan kebutuhan, mau bikin baru bisa di sini. Kemudian kita bisa kasih deadline atau tenggat waktu kapan. Kita bisa unggah file di sini, lampiran. Kita bisa tambahkan catatan. Dan lagi-lagi kita bisa berkomentar. Jadi harapannya nanti semua diskusi, semua tektokan terkait tugas A itu ya udah ngumpul di sini. Apapun tektokannya, apapun komunikasinya, apapun isunya, file-file penting apapun itu, catatan apapun itu semuanya harapannya nanti ada di sini. Supaya koordinasinya lebih mudah, dokumentasinya rapi. Kalau satu hari nanti dicari nggak sulit gitu ya. Jadi best practice-nya kayak gitu. Balik lagi ke statement saya di awal, di grup chat hampir kita tidak melakukan koordinasi pekerjaan apapun. Jadi kalau yang terkait dengan pekerjaan itu semua dilakukan pada tempatnya. Jadi mau nanya soal diskusi soal apa tadi vendor A, ya udah masuk aja ke pengumuman. Mau nanyain meeting jadi atau enggak, masuk aja ke apa tadi ke kalender, buka meetingnya, terus komen di sana. Mau menanyakan follow up ini tugas A, ini kelanjutannya gimana, udah telat 3 hari. Ya udah, masuk ke tugas, cari tugas A, dibuka tugasnya, komen di sini. Kemudian bisa balas komen. Seperti itu ya. Jadi itu best practice-nya cara berkomunikasi di Cycle. Kemudian satu lagi selain komen dan balas, ini ada satu fitur lagi, fitur kecil di sini, sepele, tapi ini sangat membantu. Contohnya gini deh, misalnya saya sebagai leader, saya bilang kayak gini, oke, overall clear ya, saya anggap sudah beres, sudah paham deh. Nah, saya bilang kayak gini, ini kan sebenarnya bukan pertanyaan ya, jadi nggak perlu dijawab gitu. Nah, cuman saya nggak tahu nih, yang 2 orang di sini ini emang beneran udah paham atau jangan-jangan nggak paham tapi belum baca gitu, makanya nggak nanya atau apa. Jadi alangkah baiknya kalau ada rekan kita yang komen-komen semacam ini yang memang sebenarnya nggak perlu dibalas gitu ya. Kita tetap kasih respon pakai ini namanya fitur cheers. Misalnya responnya oke, atau jelas. Nah ini gampang banget nih, cuman nulis gini doang, terus di enter, selesai. Jadi sangat memudahkan, nggak perlu repot-repot balas komen gitu. Nah ini akan sangat membantu saya untuk apa namanya melihat, oh si Anu udah baca, oh si ini udah jelas, oh ya udahlah. Jadi saya tahu bahwa orang-orang sudah baca pesan saya dan semuanya udah paham. Karena kalau sepi-sepi aja nggak ada respon apa-apa, itu kan kadang suka timbul pertanyaan ya. Jadi ini udah dibaca atau belum, udah pada ngerti atau belum. Jadi kita sering juga memanfaatkan fitur cheers ini untuk mengkonfirmasikan kehadiran kita atau merespon bahwa kita sudah paham gitu. Sudah jelas Pak.
Seperti itu. Oke, ini adalah tugas ya. Jadi ada list, ada tugas. Nah, ini bisa dipakai untuk banyak case. Misalnya case-nya untuk pengajuan cuti misalnya. Berarti di sini listnya pengajuan, di sini misalnya approval leader, di sini misalnya approval HR. Nah, bisa juga kan kayak gitu. Atau misalnya untuk kita request konten ke tim kreatif misalnya, bisa juga. Di sini misalnya list pengajuan, di sini proses desain atau proses editing, di sini misalnya need review, jadi udah selesai butuh di review sama PIC orang yang nge-request di awal. Terus kalau misalnya setelah di review sudah oke, nggak ada revisi, maka digeser ke di sini done atau selesai. Nah, bisa juga kayak gitu. Atau bisa juga dipakai untuk misalnya pengajuan anggaran misalnya. Di sini pengajuan, di sini misalnya pengecekan oleh tim finance. Kalau pengecekannya oke, dokumen lengkap. Di sini misalnya down transfer. Jadi kalau udah ditransfer, tim finance nanti geser ke sini. Kemudian kalau udah ditransfer, misalnya kita melengkapi bukti bayar. Kalau bukti bayar udah dilengkapi, geser ke sini. Bukti bayar sudah lengkap. Nanti tim finance ngecek. Kalau memang sudah oke, clear, digeser ke sini misalnya all done atau semua selesai. Nah, itu bisa juga. Jadi, sebenarnya bisa dipakai untuk banyak sekali case tergantung kondisi di perusahaan kamu. Oke, saya lanjut ya. Jadi, setelah tugas, ada satu fitur yang sangat berkaitan erat dengan tugas, yaitu fitur laporan kinerja. Saya coba buka. Ini adalah salah satu fitur yang baru kita rilis juga gitu ya. Nah, intinya sih fitur ini kamu bisa lihat performa seseorang di tim atau proyek tertentu, seberapa produktif dia, itu diukur dari pekerjaan yang sudah diselesaikan atau tugas yang sudah diselesaikan. Jadi ini saya akan coba jelaskan, tapi sebelum melangkah ke sini, supaya nanti ini laporannya valid, supaya nanti laporannya ini data-datanya sesuai dengan realitanya gitu ya, itu harus bisa dipastikan bahwa memang semua tim, semua karyawan menggunakan fitur tugas ini dengan maksimal gitu. Jadi apapun pekerjaannya ya dibikin tugasnya gitu. Supaya nanti data-data di laporan kinerjanya juga sesuai. Kalau di kita sih best practice-nya biasanya gini. Setiap Senin kita bikin nih semua nih. Misalnya saya gitu ya. Apa aja tugas yang rencananya akan saya kerjakan di seminggu ke depan. Saya bikin nih ada 7 card misalnya, ada 7 tugas. Kemudian di awal ini Senin Selasa saya mau ngerjakan 2 tugas dulu. Ya udah geser aja. Jangan lupa kasih tenggat waktu misalnya. Kemudian ini udah selesai, yang ini masih ongoing, terus saya mau ngerjain lagi yang baru. Ini udah selesai, gitu-gitu aja terus. Nanti setiap hari di hari Jumat atau Sabtu itu dipastikan bahwa semua tugas harus sudah selesai. Kalau yang belum memungkinkan untuk selesai, nah ini kan berarti akan terlambat ya. Nah, udah biarin aja, jangan digeser ke selesai atau diedit tenggat waktunya, jangan, biarin aja. Nanti Senin depannya, nah leadernya lihat nih laporan kinerja minggu lalu. Nah, nanti akan kelihatan berapa yang terlambat, berapa yang udah selesai gitu. Jadi sebelum kita ke laporan kinerja, harapannya sih nanti semua orang yang pakai cycle itu sudah menggunakan fitur tugas dengan maksimal. Oke, saya lanjut ya ke laporan kinerja. Nah, tadi ya, misalnya udah seminggu nih, terus Senin depannya saya sebagai leader pengen lihat laporan minggu lalu. Saya pengen lihat laporannya Rizky Alifirvani di Departemen Marketing. Nah, ini akan muncul nih datanya. Oke, yang pertama ini ada 4 parameter. Ya, ini belum dikerjakan, sedang dikerjakan, terlambat, dan selesai. Tugas yang masuk kategori belum dikerjakan itu tugas-tugas yang belum dikasih tenggat waktu. Jadi mau posisi dia di list manapun, kalau belum ada tenggat waktunya, itu masuknya ke sini. Tugas-tugas yang sudah ada tenggat waktunya, itu masuknya ke kategori ini. Kemudian tugas-tugas yang sudah ada tenggat waktu dan udah lewat dari tenggat waktu, dia belum digeser ke list selesai gitu ya. Nah, itu masuknya ke terlambat. Kemudian tugas-tugas yang sudah masuk ke list selesai, itu ya statusnya selesai. Nah, saya coba kembali dulu ke tugas. Nah, ini, masih ingat tadi saya di list selesai harus diubah gitu ya. Jadi, awalnya kan kayak gini. Nah, diubah jadi list selesai. Nah, kenapa perlu diubah?
supaya tugas-tugas yang masuk ke sini itu terdeteksi sebagai selesai, seperti itu. Jadi ini belum dikasih tanggal, ini sudah dikasih tanggal atau due date, ini udah dikasih tenggat waktu tapi udah lewat dan belum digeser ke selesai. Kalau ini yang udah selesai. Seperti itu cara bacanya. Kemudian di sini ada rating ya. Rating ini dipengaruhi oleh parameter ini. Yang paling besar adalah selesai, kemudian di bawah selesai itu terlambat, di bawahnya lagi dikerjakan, terus yang pengaruhnya paling kecil adalah yang belum dikerjakan. Jadi misalnya dikerjakannya 20, wah produktif banget nih. Tapi selesainya baru 2. Nah, ya udah ini akan sulit untuk bagus karena yang penting kan selesai. Percuma ngerjain banyak tapi belum ada yang selesai. Atau misalnya selesainya 15 nih, wow banyak kan dia produktif. Tapi ada yang terlambat 8. Nah, ini juga akan sulit untuk bagus. Jadi memang idealnya adalah semakin banyak selesai, semakin sedikit terlambat, itu lebih bagus. Kalau yang dikerjakan sih ini relatif ya, mau banyak mau sedikit sih itu relatif. Yang penting selesainya banyak. Karena percuma ini kerjakan banyak, tapi kalau yang selesainya dikit gitu, itu ya akan jelek nanti hasilnya. Seperti itu. Terus misalnya ada yang terlambat 1 gitu ya. Nah, saya pengen lihat yang terlambat apa. Nah, tinggal lihat aja di sini. Nah, ini nanti akan tampil nih. Ya misalnya ini belum nih. Nah, akan tampil kan. Ada 1 kan yang belum dikerjakan. Terus saya pengen nanya, kok ini belum dikerjakan? Padahal ini udah lewat seminggu gitu. Nah, tinggal klik aja tugasnya. Nanti langsung masuk ke tugas A. Saya tinggal komen ke bawah. Maaf mas, ini kok belum ada progres. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dengan laporan kinerja ini, harapannya kamu sebagai leader nanti bisa tahu atau bisa memantau produktivitas setiap orang di departemen atau di divisi yang kamu kelola. Harapannya juga nanti di level yang lebih jauh, data-data ini bisa jadi pertimbangan juga untuk misalnya untuk appraisal performance misalnya, atau untuk reward, untuk punishment, atau untuk perhitungan gaji dan segala macam. Jadi memang nantinya fitur laporan kinerja ini juga akan terus dikembangkan, akan terus ada tambahan fitur-fitur baru seperti itu. Oke, itu fitur yang ketujuh ya, laporan kinerja. Jadi ini ada 6, ada +1 laporan kinerja. Kemudian yang terakhir adalah fitur ini, aktivitas. Ya, sesuai namanya, aktivitas adalah menunjukkan aktivitas semua orang, sekecil apapun. Kayak ini, bikin komen, mengubah tipe list, geser tugas, terus memperbarui tenggat waktu juga ketahuan di sini. Jadi, sekecil apapun itu akan tampil di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Macam-macam. Biasanya gini, misal saya sebagai leader, saya ada mention salah satu tim gitu ya. Terus sudah 3 jam, 4 jam kok nggak dibalas-balas. Terus saya lihat di sini nih, dia nggak ada aktivitas apapun nih beberapa jam terakhir. Artinya kan dia nggak buka cycle gitu. Nah, terus saya langsung nanya dia di private chat misalnya, ngasih feedback gitu. Kamu kok nggak buka cycle sih misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa juga misalnya ada sebuah tugas nih, kemudian tiba-tiba tugas ini ada di list selesai nih. Nah, saya sebagai leader ya udah tenang-tenang aja kan. Oh, berarti udah selesai. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada yang komplain, ini kok belum ada sih kelanjutannya. Nah, terus kan ini udah selesai gitu. Nah, saya bisa ngecek ke sini. Ini tugas belum selesai, kok sudah digeser ke selesai? Siapa yang geser? Nah, saya bisa cek di sini nih. Nah, ternyata yang menggeser adalah si Irvani. Nah, itu juga bisa digunakan seperti itu. Jadi untuk meminimalisir miskoordinasi lah ya, gitu. Atau misalnya juga bisa dipakai, misalnya saya mention salah satu tim gitu ya, tapi nggak dibalas-balas, kemudian saya lihat di sini, oh dia lagi aktif di ruangan sebelah, lagi ngobrolin soal keuangan misalnya sama orang finance, berarti lagi sibuk. Ya udahlah, nanti aja sore saya mention lagi. Nah, jadi saya sebagai leader dapat kejelasan kenapa si tim saya ini kok belum merespon. Nah, jadi bisa membantu seperti itu. Oke, itu tadi tentang aktivitas ya. Jadi ya itu apa namanya, fitur inti dari cycle ada 6 plus
kinerja, sama aktivitas. Kalau ini ya notifikasi. Oke, jadi demikian sesi demo cara menggunakan Cycle yang saya dan tim lakukan sehari-hari. Jadi kalau ada pertanyaan, kamu bisa langsung tanyakan ke saya lewat chat WhatsApp di sini. Nah ini. Atau misalnya kamu pengen lihat tutorial-tutorial lainnya, cara pakai Cycle, itu ada di sini. Semoga Cycle bisa bantu kamu manage tim dan komunikasi kerjaan jadi lebih mudah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.